Halo Sobat Kasih Fakta. Kamu pasti nggak nyangka, Indonesia sebentar lagi punya kapal induk yang diberikan Italia secara gratis. Tapi tunggu dulu, kalau kapalnya gratis, kenapa Indonesia justru harus menyiapkan biaya sampai triliunan rupiah? Lebih aneh lagi, bagi Italia, memberikan kapal ini ternyata jauh lebih menguntungkan daripada membongkarnya sendiri. Jadi, apakah Indonesia benar-benar mendapat hadiah besar, atau justru sedang mengambil alih beban mahal yang tersembunyi di balik kapal raksasa ini? Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi, supaya kamu gak ketinggalan fakta-fakta menarik lainnya. Pada 6 Februari 2025, Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, Laksamana Muhammad Ali, mengungkapkan sesuatu yang sebelumnya terdengar hampir mustahil. Indonesia sedang mengkaji kebutuhan kapal induk, terutama untuk operasi militer selain perang. Bukan semata-mata untuk membawa pesawat tempur, melainkan sebagai pusat bantuan ketika gempa, tsunami, atau bencana besar memutus jalur darat dan melumpuhkan bandara. Pernyataan itu segera mengarah pada satu nama, Giuseppe Garibaldi. Kapal milik Angkatan Laut Italia ini mulai bertugas pada 1985. Selama puluhan tahun, kapal tersebut pernah terlibat dalam berbagai operasi di kawasan Mediterania, Lebanon, Somalia, dan Libya. Namun pada 2024, Italia menempatkannya sebagai kapal cadangan karena struktur kapal mulai menua dan sistem di dalamnya tidak lagi memenuhi kebutuhan operasi modern. Lalu muncul pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Italia tidak menjualnya, tetapi justru memberikannya kepada Indonesia? Pada 13 Februari 2026, Kementerian Pertahanan Indonesia memastikan bahwa Giuseppe Garibaldi direncanakan diterima melalui skema hibah. Nilai kapal itu tercatat sekitar 54 juta euro, atau lebih dari 1 triliun rupiah. Meski bernilai besar, Indonesia tidak diwajibkan membayar harga pembeliannya kepada Italia. Keputusan penting terjadi pada 28 April 2026. Parlemen Italia menyetujui rencana penyerahan kapal tersebut secara gratis. Sekilas langkah ini terlihat seperti hadiah luar biasa. Akan tetapi, dokumen pemerintah Italia memperlihatkan alasan yang jauh lebih praktis. Persetujuan itu bahkan sempat memicu perdebatan di Italia. Sejumlah anggota oposisi menolak karena pemerintah dianggap belum memberikan penjelasan yang cukup mengenai manfaat penyerahan tersebut. Dewan Regional Puglia, tempat kapal itu berada, juga pernah mengusulkan agar Giuseppe Garibaldi tidak dikirim ke luar negeri. Mereka ingin kapal bersejarah itu dijadikan museum di Pelabuhan Taranto. Namun pemerintah Italia memilih jalur yang lebih menguntungkan secara keuangan dan diplomatik. Kapal yang dahulu menjadi simbol kekuatan laut Italia, akhirnya dipandang bukan lagi sebagai aset utama, melainkan sebagai beban yang harus segera dialihkan kepada negara lain sebelum biaya pemeliharaannya terus bertambah setiap tahun. Membongkar Giuseppe Garibaldi diperkirakan membutuhkan biaya hampir 19 juta euro. Menyimpan dan merawat kapal yang tidak lagi aktif juga telah menghabiskan sekitar 5 juta euro dalam satu tahun. Dengan menyerahkannya kepada Indonesia, Italia dapat menghindari biaya pembongkaran, pemeliharaan, serta penyimpanan kapal tua berukuran raksasa. Ada keuntungan lain yang tidak langsung terlihat. Italia sedang memperluas hubungan industri pertahanannya dengan Indonesia. Sebelumnya, galangan Fincantieri telah mengirimkan 2 kapal tempur kepada Indonesia melalui kesepakatan bernilai miliaran dolar. Italia juga menawarkan pesawat dan kapal selam dalam kerjasama yang nilainya jauh lebih besar daripada Giuseppe Garibaldi. Artinya, hibah ini bukan sekedar tindakan kemurahan hati. Italia membuang beban biaya, memperkuat hubungan politik, sekaligus membuka peluang kontrak pertahanan baru. Indonesia mendapatkan kapal tanpa harga pembelian, sedangkan Italia mendapatkan jalan keluar yang lebih murah daripada membongkarnya. Namun persetujuan Italia belum langsung menjadikan kapal itu milik Indonesia. Pada 20 Juli 2026, Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui penerimaan hibah tersebut. Sehari kemudian, rapat paripurna memberikan persetujuan akhir dari pihak Indonesia. Menurut kamu, apakah langkah ini benar-benar hadiah besar atau transaksi strategis yang sama-sama menguntungkan? Tetap simak, karena setelah kapal diberikan gratis, justru muncul tagihan triliunan yang tersembunyi di balik dek penerbangannya.
Giuseppe Garibaldi bukan kapal induk raksasa seperti yang biasa terlihat dalam film Perang Amerika. Panjangnya sekitar 180 meter, lebarnya 33 meter, dan bobot penuhnya hampir 13.850 ton. Ukurannya lebih kecil dibanding kapal induk modern, tetapi cukup besar untuk membawa helikopter, pesawat lepas landas pendek, kendaraan militer, serta ratusan personil. Ketika masih aktif bersama Angkatan Laut Italia, kapal ini dirancang sebagai pangkalan udara bergerak di laut. Dek penerbangannya memanjang dari belakang hingga ke bagian depan. Ujung dek dibuat menanjak agar pesawat dapat terangkat dalam jarak yang lebih pendek. Sistem seperti ini dahulu digunakan untuk mengoperasikan pesawat Harrier, yaitu pesawat tempur yang mampu lepas landas pendek dan mendarat secara vertikal. Dalam konfigurasi tertentu, Giuseppe Garibaldi dapat membawa sekitar 16 pesawat tempur atau hingga 18 helikopter. Namun kemampuan lama itu tidak otomatis ikut berpindah kepada Indonesia. Kapal memang diberikan secara gratis, tetapi pesawat tempur, amunisi, suku cadang, teknisi, dan sistem pendukung penerbangan tidak termasuk sebagai satu paket lengkap. Masalahnya pesawat Harrier yang pernah beroperasi dari kapal tersebut sudah semakin tua dan tidak lagi menjadi pilihan realistis untuk dibangun sebagai kekuatan baru. Indonesia juga belum memiliki pesawat tempur khusus yang dapat lepas landas pendek dan mendarat secara vertikal dari dek sempit seperti Giuseppe Garibaldi. Karena itulah sejak Juli 2025, perusahaan pembuat kapal Fincantieri menawarkan konsep perubahan fungsi. Giuseppe Garibaldi lebih mungkin digunakan sebagai kapal pembawa helikopter dan pesawat nirawak. Perubahan ini membuat kapal tetap berguna tanpa memaksa Indonesia membeli pesawat tempur laut yang sangat mahal. Bagi negara kepulauan, peran tersebut justru dapat menjadi keunggulan. Ketika gempa bumi, tsunami, banjir, atau letusan gunung merusak jalan dan bandara, kapal ini dapat bergerak mendekati wilayah terdampak. Helikopter dapat mengangkut korban, tenaga medis, makanan, obat, alat berat ringan, dan tim penyelamat langsung dari laut. Pada 11 September 2025, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut menjelaskan bahwa kapal tersebut juga dapat digunakan untuk misi perdamaian, evakuasi warga, pengiriman bantuan, dan operasi rumah sakit bergerak. Hanggar luasnya memungkinkan perawatan helikopter, sementara dek penerbangan dapat menjadi jalur keluar masuk bantuan ketika fasilitas di daratan lumpuh. Dalam operasi militer, Giuseppe Garibaldi dapat berfungsi sebagai pusat komando terapung. Pesawat nirawak dapat melakukan pengintaian dari laut, helikopter dapat memindahkan pasukan dengan cepat, dan sistem komunikasinya dapat menghubungkan kapal perang lain dalam satu gugus tugas. Ada pula perbedaan penting antara memiliki kapal induk dan mampu menjalankan penerbangan laut. Setiap pendaratan membutuhkan pengatur lalu lintas udara, petugas dek, pemadam kebakaran, teknisi mesin, tim penyelamat, dan prosedur keselamatan yang sangat ketat. Gelombang tinggi dapat membuat dek bergerak, sementara kesalahan kecil bisa merusak helikopter atau mencelakai awak. Karena Indonesia belum pernah mengoperasikan kapal penerbangan sebesar ini, Giuseppe Garibaldi juga akan menjadi sekolah terapung untuk membangun pengalaman, disiplin, dan kemampuan yang sebelumnya belum dimiliki secara penuh oleh Angkatan Laut. Namun semua kemampuan itu bergantung pada modernisasi. Radar, sistem komunikasi, pertahanan udara, mesin, lift pesawat, dek, dan hanggar harus diperiksa dan disesuaikan. Tanpa pembaharuan, Indonesia hanya memperoleh kapal besar yang teknologinya berasal dari masa Perang Dingin. Menurut kamu, lebih pentingkah Indonesia menjadikannya pangkalan helikopter untuk bencana atau memaksanya kembali menjadi kapal induk pesawat tempur? Tetap simak, karena tantangan sesungguhnya baru muncul ketika biaya perbaikan, helikopter, pangkalan, dan operasinya mulai dihitung. Pada 29 Agustus 2025, gambaran biaya Giuseppe Garibaldi mulai terlihat lebih jelas. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional menyetujui rencana pinjaman luar negeri maksimal 450 juta dolar Amerika untuk mendukung penerimaan kapal tersebut beserta perlengkapan yang dibutuhkan. Dengan nilai tukar saat rencana itu dibahas, jumlahnya mencapai sekitar 7,2 triliun rupiah. Angka itu bukan harga kapal yang dibayarkan kepada Italia.
Giuseppe Garibaldi tetap diberikan melalui skema hibah. Dana tersebut disiapkan untuk memperbaiki mesin, memeriksa struktur, memperbaharui radar, menyesuaikan komunikasi, menyediakan suku cadang, melatih awak, serta melengkapi kapal agar dapat beroperasi sesuai kebutuhan. Disinilah kata gratis mulai terdengar menipu. Kapalnya memang tidak dibeli, tetapi kemampuan untuk menghidupkannya tetap harus dibayar mahal. Semakin banyak sistem lama yang harus diganti, semakin besar pula biaya yang harus disiapkan sebelum kapal dapat berlayar dengan aman. Dokumen pembiayaan juga memuat batas pinjaman maksimal 250 juta dolar Amerika untuk helikopter angkut dan 300 juta dolar Amerika untuk helikopter serbaguna. Jika seluruh program itu dihitung bersama, nilainya dapat mendekati 1 miliar dolar Amerika atau sekitar 16 triliun rupiah. Namun, jumlah tersebut bukan tagihan akhir yang pasti dihabiskan. Angka itu merupakan batas pembiayaan untuk beberapa kebutuhan berbeda. Nilai sebenarnya baru dapat diketahui setelah Indonesia menentukan jenis helikopter, jumlah pesawat nirawak, sistem pertahanan, serta tingkat modernisasi yang akan dipasang. Biaya besar berikutnya datang dari pangkalan dan personil. Kapal sepanjang 180 meter membutuhkan dermaga khusus, pasokan bahan bakar, gudang suku cadang, fasilitas perawatan, jaringan komunikasi, dan sistem keamanan. Tanpa semua itu, kapal hanya akan menjadi bangunan baja raksasa yang lebih sering diam di pelabuhan. Pada 10 Juli 2026, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut memberangkatkan 100 calon awak ke Italia untuk mengikuti pelatihan. 3 hari kemudian dijelaskan bahwa pelayaran menuju Indonesia akan menggunakan awak gabungan dari Indonesia dan Italia. Dalam pengoperasian penuh, kapal diperkirakan membutuhkan sekitar 500 pelaut inti. Jumlah itu belum mencakup penerbang, teknisi helikopter, petugas dek, tim medis, operator radar, personel logistik, serta pasukan pengamanan. Setiap pelayaran berarti kebutuhan makanan, bahan bakar, perawatan mesin, dan penggantian komponen yang terus berjalan. Pada 20 Juli 2026, Kementerian Pertahanan menyatakan pangkalan pendukung di Lampung sedang disiapkan. Kedatangan kapal ditargetkan pada 20 September 2026. Setelah tiba, pekerjaan sebenarnya justru dimulai. Pemerintah harus menentukan apakah Giuseppe Garibaldi akan menjadi kapal kemanusiaan, pusat komando, pangkalan helikopter, atau platform pesawat nirawak. Keputusan itu menentukan apakah dana triliunan menghasilkan kemampuan baru, atau justru mempertahankan kapal tua agar tetap mengapung. Indonesia memang mendapatkan jalan cepat untuk mempelajari operasi penerbangan laut, tetapi juga mengambil alih risiko perawatan kapal berusia lebih dari 40 tahun. Ada satu biaya lain yang jarang terlihat dalam angka pembelian, yaitu biaya operasi tahunan. Mesin kapal membutuhkan bahan bakar dalam jumlah besar, sementara sistem buatan Italia membutuhkan teknisi dan komponen yang belum tentu tersedia di Indonesia. Jika suku cadang harus didatangkan dari luar negeri, setiap kerusakan dapat membuat kapal berhenti beroperasi selama berbulan-bulan. Karena itu, keberhasilan program ini bergantung pada anggaran jangka panjang, bukan hanya dana saat kapal resmi diterima. Menurut kamu, apakah mengeluarkan dana triliunan untuk kapal hibah merupakan investasi strategis atau justru awal dari beban anggaran baru? Tetap simak sampai akhir, karena jawaban sesungguhnya baru terlihat ketika kapal ini tiba, diuji, dan mulai menghadapi kerasnya lautan Indonesia. Giuseppe Garibaldi membuktikan bahwa hadiah dalam dunia pertahanan tidak pernah benar-benar sederhana. Italia terbebas dari biaya kapal tua, sementara Indonesia memperoleh kesempatan besar untuk membangun pengalaman mengoperasikan kapal penerbangan. Namun keberhasilannya akan ditentukan oleh satu hal, yaitu apakah dana triliunan itu benar-benar mampu mengubah kapal hibah menjadi kekuatan yang berguna. Jangan lupa subscribe ke channel Kasih Fakta, lalu aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan fakta-fakta menarik lainnya.